Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Selamat pagi Smart Listeners, selamat bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Dan kita akan membahas sebuah topik yang menarik Smart Listeners, di mana ini merupakan sebuah topik yang kalau misalnya kita bilang tips and triknya itu bisa didapatkan dari pengalaman orang-orang yang sudah mengalami. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perjanjian yang akan menyelamatkan Anda ketika Anda menjadi investor bisnis. Bersama dengan Pak Tung Desem Wadingin di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi Kak Tasya yang dahsyat, penuh semangat. Yes, selamat pagi juga Smart Listener seluruh jagat raya. Yes. Semangat. Semangat Pak Tung. Kita bahas seputar perjanjian yang akan menyelamatkan Anda ketika Anda menjadi investor bisnis. Berarti ketika melakukan MOU begitu ya Pak Tung ya, Memorandum of Understanding. Ini ada loh hal-hal yang harusnya diperhatikan begitu ya, yang patutnya bisa menjadi penyelamat begitu ketika Anda menjadi investor bisnis. Namun sedikit Pak Tung sebelum kita jeda, ini 2 menit. Mungkin Pak Tung bisa cerita. Di awal karir Pak Tung begitu ya, kapan sih Pak Tung memutuskan untuk menjadi investor bisnis dan bagaimana memulainya Pak Tung? Ya, jadi begini ya, perhatikan. Ada 3 tahap dalam kehidupan saya, mungkin banyak orang juga akan mengalami 3 tahap, kecuali Anda jadi anak konglomerat gitu ya. Atau kecuali Anda jadi anak orang yang sangat-sangat kaya. Maka biasanya kalau kita pertama kali kita berkarir, itu pertama kali kita jadi karyawan, employee kan gitu ya. Saya doakan semua teman-teman di sini, termasuk staf saya sini bukan hanya jadi employee saja kan gitu. Kemudian berikutnya setelah jadi employee, yang kedua kita satu tahap yaitu menjadi seorang entrepreneur. Bedanya apa employee dengan entrepreneur nih? Seorang employee itu menukar waktunya dengan uang. Seorang pengusaha menukar uangnya dengan waktunya orang lain, dia membayar orang lain. Kayak saya ini baru ini mulai nih, setting. Ada yang miss ini, setting seperti ini, belum dites. Nah itu tidak boleh. Saya bilang karyawan saya tadi pagi, ini setting baru, suasana baru untuk di tempat saya, tapi belum dites. Langsung on aja gitu, tidak boleh. Harusnya langsung dites dulu dengan Kak Tasya paginya, ini prosedurnya. Nah, tapi ini entrepreneur, menukar waktu saya untuk ngeset semuanya ini kepada karyawan saya kan gitu ya. Tapi ada tahap berikutnya, yaitu building empire kan gitu ya. Membangun perusahaan. Anda membangun tahap satu yang namanya kerajaan bisnis Anda, itu tentu saja bukan sebagai entrepreneur menukar waktunya orang lain dengan uang Anda untuk mengerjakan apa yang harusnya Anda kerjakan. Kayak ini saya setting begini kan saya tidak bisa juga gitu ya. Terus kemudian kenapa tidak saya tukar waktu. Tapi tahap berikutnya ketika building empire, Anda akan money make money. Saya ulangi ya, tahap pertama yaitu kita sebagai karyawan, kita menukar waktu kita dengan uang. Kita dibayar dengan uang. Kemudian yang tahap kedua, yaitu adalah kita sebagai tahap pengusaha, menukar waktunya orang lain dengan uang yang sudah kita punyai. Kita bayar gitu ya. Kita bayar, atau uang yang belum kita punya juga bisa nggak? Bisa. Kalau kita mau bagi hasil, bentar ini miss juga nih. Saya always kalau talk show, ini wajahnya Kak Tasya yang di layar, bukan wajah saya sendiri yang lihat gitu. Nah, oke. Nah, jadi sekarang kalau lihatnya wajah Kak Tasya, saya lihatnya ke atas, gambarnya Kak Tasya di atas itu. Ini namanya belum koordinasi, belum nih. Jadi maklum teman-teman ya, ini baru tahap pengusaha yang mau mulai masuk ke tahap empire gitu ya. Creating empire. Nah, kalau creating, ingat ya 3 tahap. 1 employee, menukar waktu Anda dengan uang. Kemudian tahap pengusaha, di mana Anda membayar orang lain untuk membantu pekerjaan Anda. Ini tahap sebagai pengusaha. Tahap ketika Anda building your empire, itu menukar uang dengan uang. Nah, kalau menukar uang dengan uang, Anda kan pasti menjadi satu yang namanya investor bisnis. Saya doakan teman-teman semua bagaimana bisa, bukan hanya sekedar employee, bukan hanya sebagai satu yang namanya pengusaha, tapi juga bisa building your own empire. Saya beri contoh, misalnya, saya hari ini building my own empire gitu ya. Saya punya 67 perusahaan kok. 67 CV dan PT. Bisa kebayang enggak kalau saya tiap hari harus ngurusin semua? Enggak bisa. Saya investasi uang saya sehingga mencetak uang. Tetapi kalau Anda sebagai investor bisnis, nah ini saya doakan Anda sampai satu level sebagai investor bisnis tadi, ternyata sungguh akan sangat
kesulitan kalau Anda tidak perhatian terhadap perjanjian-perjanjian di awal Anda memasukkan uang Anda, ataupun misalnya Anda tidak memasukkan uang, tapi memasukkan istilahnya pengetahuan, kenalan. Jadi investasi itu tidak harus uang make uang juga, tapi kenalan kita bisa make money gitu ya. Kita hanya mengenalkan kita mendapatkan passive income, mengenalkan tambang batu bara, misalnya begitu ya. Langsung dapat passive income. Kok bisa? Dapat $2? Di setiap produksi dapat $2 misalnya, kan begitu ya. Jadi Anda mengenalkan satu produk masuk ke multi level marketing, di mana multi level marketing ini langsung punya 700.000 member, di mana produk Anda juga bukan yang mencetak, Anda bisa dengan modalan kenalan Anda juga bisa jadi investor. Tapi kalau perjanjian bisnisnya dari awal tidak jelas atau tidak pas, ini pengalaman saya, hari ini saya sudah tutup 40. Wow. 40 perusahaan. Jual 40. Termasuk Smart FM, halo Smart FM gitu. Jadi 21 tahun yang lalu Tung Desawaringin menjadi shareholder di Smart FM gitu ya. Tapi beberapa tahun yang lalu dibeli Kompas Gramedia Group. Nah, itu tapi saya punya pengalaman-pengalaman ini tadi sedemikian sehingga ini perlu diketahui oleh menurut saya semua orang. Baik. Jadi kalau Anda di dalam perjalanan hidup Anda, nanti Anda kerja, saya doakan dapat duit lumayan. Amin. Kemudian Anda jadi pengusaha, biasanya lewat level 1 dulu, kemudian lewat level 2, pastinya akan menginjak, begitu Anda sampai mempunyai jumlah uang tertentu, Anda masuk di mana uang mencetak uang. Nah kalau uang mencetak uang, kalau Anda deposito kan perjanjiannya jelas aturan. Kecil-kecil, dari banknya Anda kalah dan kalah aja. Oke, berarti ini menjadi momen yang krusial ya Pak Tung ya. Kita tentu mau tahu dan juga mau lebih detail nih seputar hal ini Pak Tung. Namun kita jeda dulu ya Pak Tung. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Anda kembali bersama dengan kami Smart Listeners dalam Smart Business Talk. Di pagi hari ini kami masih membahas sebuah topik yang menarik, di mana ini merupakan sebuah hal yang patutnya kita tahu begitu ya Smart Listeners, ketika membuat sebuah perusahaan atau berinvestasi terhadap bisnis teman, join bareng. Ini tentu ada perjanjian-perjanjian yang mestinya kita tahu. Mungkin dari Anda ingin bergabung bersama dengan kami, apa sih yang menurut Anda penting begitu ya, poin penting yang harus dimasukkan ke dalam perjanjian bisnis yang Anda miliki. Boleh bergabung di 0812 11 12 959. Poin penting apa yang menurut Anda perlu dan wajib ada di dalam perjanjian bisnis ketika Anda menjadi investor bisnis. Anda juga bisa bergabung ya di 0812 11 12 959 dan juga YouTube channel Radio Smart FM. Oke, Pak Tung, kita lanjut ya perbincangannya. Apa sih Pak Tung yang menjadi hal-hal gitu yang sering banget dilakukan oleh para investor bisnis yang padahal ini salah begitu, yang padahal baiknya nggak dilakukan deh begitu. Apakah ada, Pak Tung? Silakan. Ya, jadi ini teman-teman, pertanyaannya kan, apakah ada yang sering Tung Desawaringin ngalami salah pada waktu di awal-awal sebagai investor bisnis tadi? Walah. Ivan ngomong terang-terangan jujur deh gini ya. Saya masuk di Smart FM, apakah saya untung Rp1 pun? Enggak gitu ya, padahal saya naruh duit bermiliar-miliar gitu ya di Smart FM. Dibeli sama Gramedia Kompas ya S8 gitu. Itu berarti investasi yang kurang berkembang kan begitu ya, karena tidak menghasilkan uang. Tentu saja itu bukan dalam arti rugi modal, enggak. Saya di Smart FM saya dikembalikan modalnya, tapi berpuluh tahun, belasan tahun ya. Itu kan berarti kan kurang gitu ya. Tapi adakah investasi-investasi yang lain sampai hilang pokoknya? Ya ada lah. Sudah naruh duit amblas itu ya ada juga gitu ya. Jadi perjanjian ini perhatikan, penting sekali. Satu hari contoh, saya membangun sebuah apartemen. Waduh, wah tertinggi di Jawa Tengah saat itu. Tahun 2010, wow sudah 14 tahun yang lalu ya Pak. Jadi yes, sudah tertinggi. Terus kemudian top Marco Top, Jos Marco Jos. Tanggal 12 bulan 12 2012 selesai, kita serah terima. Top ya, jam 12 siang, lebih 12 menit, 12. Nah, tapi di dalam perjanjian, itu saya heran. Satu hari mendadak, kok bisa? Saya diundang sama bank. Ini Bapak ada kredit macet di bank. Hah? Saya tidak pernah terima laporan keuangan, mendadak ada kredit macet nih, 120 miliar. Kemudian saya tanya ke banknya,
Loh, kapan saya tanda tangan utang? Oh, Bapak enggak harus tanda tangan utang. Karena bank punya peraturan kalau saham Bapak di bawah 25% dan tidak. Sekali lagi, Anda di bawah 25% dan tidak menjadi komisaris atau menjadi direktur, maka bank tidak perlu minta tanda tangan Bapak. Loh, kenapa nagih utang ke saya? Ya, karena Bapak kan sudah berarti mempercayakan direksi mate kon. Mendadak saham saya 20% ikut nanggung 120, nanggung 24 miliar. Saya mampu lah bayar 24 miliar untuk pribadi. Tapi enak nggak? Nggak enak. Laporan keuangan nggak pernah dikasih. Tahu-tahu mendadak utang bank. Nah, sebagai investor, saya mulai pintar nih, perhatikan. Saya kan pintarnya bertahap. Yang ingat ya, semua orang itu ngalami goblok, termasuk saya juga ngalami goblok. Jadi semua orang pernah ngalami goblok. Tapi kalau, jadi bolehlah kita saling menggoblokkan. Oh, Pak Tung itu goblok. Betul, saat itu saya goblok berkali-kali. Kemudian hari mungkin juga goblok. Kita manusia biasa. Ingat ya, kalau orang biasa dianggap pintar, itu wah, kualitas seumurnya. Semuanya. Tapi kalau dianggap goblok, itu tindakannya. Jadi tidak perlu tersinggung ketika Anda dianggap bodoh sama orang, karena itu satu tindakan Anda memang goblok. Kan saya baru baca buku Psychology of Stupidity itu ya. Jadi itu ternyata semua orang goblok dan pada waktunya masing-masing, pada timingnya. Nah, ketika saya investasi yang goblok ini tidak menjadi komisaris, tidak menjadi direktur, kemudian hanya invest doang, terus kemudian sama gitu ya, di Smart FM juga sama, saya hanya sebagai investor doang, jadi bukan komisaris, bukan sebagai direktur gitu ya. Jadi berikutnya saya mulai pinter. Oh, kalau begitu, kalau jadi investor bisnis, sekarang kita harus jadi komisaris dong. Bener nggak? Mulai pinter dong. Jangan goblok forever gitu loh. Boleh kok kita goblok together, tapi jangan goblok forever katanya. Oke, saya buat perjanjian baru besok. Jadi saya jadi komisarisnya kalau investasi. Kalau investasi di bawah 25% saya harus ada komisarisnya. Karena kan perjanjian bank kalau utang harus ini. Oke, saya 20% lagi. Maka apa yang saya lakukan? Saya menjadi seorang yang komisaris. Aman toh? Tahu nggak? Mereka 51%, kita partneran berapa orang. Tahu-tahu mendadak, saya disuruh utang bank. Saya nggak mau. Ini utang bank ini apalagi personal garanti tanggung renteng, pret. Saya kok kerja di bank. Bank itu selalu mintanya aman. Dengar, perhatikan baik-baik teman-teman. Semuanya ini. Kalau Anda utang bank di personal garanti tanggung renteng, berarti misalnya saham Anda 2% aja lah. 1% aja lah. 99%, 98% yang lain nggak bisa bayar. Mohon maaf. Saya ngomong rodok kasar ini. Celana dalam Anda, BH istri Anda kalau Anda laki gitu ya, kalau Anda perempuan ya ikut menanggung utangnya 98% atau 99%, padahal saham Anda cuma 1 atau 2%. Fair atau enggak? Ayo, fair atau enggak? Enggak. Enggak. Jadi Anda belajar perjanjian-perjanjian yang bisa mematikan Anda, yang bisa menyelamatkan Anda. Enggak masuk akal. Saya enggak mau tanda tangan. Tahu enggak? Belum meeting enggak mau lah, ini problem. Ketika sudah meeting enggak mau, RUPS tidak ada, gitu, walaupun sudah dikehendaki oleh undang-undang PT, terus kemudian juga tidak ada masa berlakunya direksi, gitu ya. Direksi berlaku seumur hidup, angel. Terus kemudian juga tidak dipilih oleh RUPS, tidak boleh digaji. Nah, nanti banyak sekali tantangan ketika saya mulai sebagai investor bisnis. Pengalaman saya berpuluh-puluh tahun ini sudah nutup 40, menjual 40, gitu, menggeletakkan 40 perusahaan. Nah, masih ada 67, lama-lama belajar. Akhirnya, saya jadi komisaris. Tapi saya tidak mengikat di anggaran dasar. Apa yang jadi? Saya diganti dari komisaris. Silakan nggak? Jadi sekarang saya juga bukan komisaris, balik lagi seperti kedudukan yang pertama. Akibatnya, utang bank mereka. Tapi kan saya tidak tanda tangan. Tetap tidak mau tanda tangan. Nah, banknya ngotot, sudah kredit, sudah turun, ya tetap tanda tangan apa tuh. Ya tapi saya tidak mau personal garanti tanggung renteng. Dengerin baik-baik gitu. Mau utangmu saya ikut nanggung. Saya bilang yang tanda tangan direksi yang jadi sudah utang. Tapi utangmu kamu tanggung lu. Hore, saya enggak tanda tangan. Ye. Tapi Pak Tung, ya enggak gitulah, banknya tetap minta Bapak tanggung jawab. Oke, banknya mana ajak ketemu. Saya tetap tanggung jawab. Saya tanggung jawab sesuai dengan jumlah saham saya. Fair dong? Iya. Jadi saya tanggung utang bank tetap tanggung jawab sebagai istilahnya jadi peserta non aktif, sekarang dari komisaris diturunkan. ya karena kalau ada masalah kan tetap saham saya hilang juga gitu ya. Ya oke lah, saya tanda tangan tanggung jawab sesuai dengan saham saya. Jadi maksudnya saham saya ya wis itu, kalau hilang ya ambilin. Saya tidak tanggung jawab utang 20 miliar sekarang utang 20%, berarti 24 miliar saya nanggung, enggak, saya jaminannya saham saya. Kalau saya enggak bayar, saham saya ambilin. Selesai kan gitu loh. Lawang utang enggak pakai izin saya.
Oke, berikutnya sudah tambah pinter toh? Betul nggak? Oh ini progres ya, saya ini jadi learning by doing-nya di jalanan ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Perhatikan, saya mulai pinter. Anggaran dasar dibikin dong. Iya. Bikin gimana? Bahwa kalau saya saham 20% ataupun 25% atau di bawah 51%, saya buat anggaran dasar tidak bisa diubah. Kecuali persetujuan 90% pemegang saham. Itu di anggaran dasar ditulis. Aman nggak? Aman. Ayo. Aman nggak? Aman ya Pak Tung? Dan saya sebagai Komisaris atau direktur keuangannya sudah dari saya. Sudah dicantumkan. Dan penggantian komisaris dan perhatikan. Nomor 1 anggaran dasar tidak bisa dirubah. Kecuali Anda RPS setuju 90%. Kalau nggak percuma anggaran dasarnya nanti dirubah, Anda celaka gitu ya. Yeah. Yang kedua adalah perjanjian bahwa komisaris ataupun direktur keuangan, salah satu silahkan sebutkan, harus dari pihak kita. Oke. Yang ketiga, bahwa perjanjian komisaris, untuk mengubah komisaris atau pengubahan direksi harus disetujuin 90%. Boleh. Jadi Anda sudah aman atau tidak bisa diganti toh? Yeah. Tambahin lagi. Utang di atas 100 juta. Nah ini loh, utang di atas 100 juta dan pengeluaran di atas 100 juta yang non-budgeting harus persetujuan RUPS 90%. Nah kalau budgeting juga harus setujui RUPS. Dan itu loh, ada 5 jadi budgeting. Nah pertanyaan, kenapa gitu Pak Tung? Bayangin, tahu-tahu misalnya saya kerjasama dengan orang yang ya top market top lah, salah satu 50 orang paling kaya di Indonesia, wah jangan tanya, saya kerja dengan beberapa gitu ya. Mendadak dia bisa ngontrak nih, angka hanya sekedar angka ya. Ngontrak tempat di tempatnya dia sendiri, kantornya, di office buildingnya sendiri, sebulan misal 400 juta. Silakan nggak? Kenapa sebulan 400 juta? Lo kalau dia kan biar keren, ya nggak keren, biar tempatmu laku sendiri. Iya. Gitu. Nah, saya pernah kerjasama dari awal-awal, contohnya satu hari. Laporan keuangan masih tertib loh, itu yang 1 tahun dikasih laporan keuangan. Satu laporan, saya bilang, dulu, ini ada beli mobil ini. 400 berapa 85 juta atau berapa, ini beli Kijang 2 atau beli apa? Oh enggak Pak, kita beli Toyota Kluger. Pernah dengar Toyota Kluger? Toyota Kluger mungkin Anda pernah dengar. Itu Toyota kayak apa? Tak pikir wah kayak Toyota ya kayak yang Prado atau yang lebih besar atau yang apa itu Land Cruiser atau apa. Ternyata enggak. Modelnya kayak Nissan zaman dulu, Nissan apa ya itu ya? Mobil apa itu ya? Nissan yang kecil gitu ya, yang Nissan apa? Saking saya tidak pernah. Nissan yang kayak Jeep gitu ya, yang kecil gitu ya. Nah kemudian, kenapa ini mahal sekali? Ternyata memang di Indonesia tidak ada. Dia impor langsung. Jadi, nah, kan kalau gini kan kita suzon toh. Kalau suzon kan berprasangka buruk. Wah ini dapat cashback, wah ini dapat komisi. Oke, saya tuh Pak berpikiran, bisnis ini masih menguntungkan. Ya sudah disepakatin ya. Besok pengeluaran di atas 100 juta ditulis, harus tertulis. Harus persetujuan pemegang saham itu ya, komisaris ataupun RUPS misalnya begitu. Dan RUPS hak suara Anda kalau 20% ya ada, kalau Anda 30% ya harus 75% suara. Kalau enggak suara Anda tidak dianggap sama sekali ini gitu ya. Iya. Oke. Nah, perhatikan. Yes. Pak Tung, kita jadi dulu sejenak. Namun pertanyaan saya selanjutnya begitu ya Pak Tung ya. Banyak nih kan pelajaran-pelajaran yang Pak Tung learning by doing begitu kan. Tapi ketika prosesnya, apakah perjanjian ini harusnya di awal sajakah atau ketika berjalannya waktu ada penyempurnaan seperti apa baiknya begitu ya? Izin dijawab di selanjutnya Pak Tung. Oh ya, kita jeda dulu. Kita jeda dulu ya, Pak Tung udah gak sabar ya, untuk men-share informasi dan juga pengetahuan-pengetahuan yang sudah Pak Tung miliki. Namun kita jeda dulu ya Smart Listeners, untuk satu sesi selanjutnya tetap bersama dengan kami. Kami masih tunggu atensi dari Anda 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Business Talk di pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada, terutama di jaringan Smart FM Network.
Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi smart listeners. Dan kami juga mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang ada di Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Juga Anda yang dari kota-kota di sekitar jaringan radio Smart FM begitu ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun Anda juga boleh bergabung selain di 0812 11 12 959. YouTube channel kami juga tersedia untuk Anda. Masih membahas seputar bagaimana ya tipsnya untuk membuat perjanjian bisnis yang optimal, yang tidak merugikan kita begitu ya. Dan tentu saja ini merupakan sebuah hal yang patut kita ketahui, apalagi jika Anda berencana atau ingin menjadi seorang investor bisnis. Masih bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Pak Tung, mungkin boleh dijawab pertanyaan saya sebelumnya. Ketika membuat MOU atau perjanjian ini begitu ya, apakah tentu momen awal kerjasama ini merupakan krusial begitu. Tapi kan ketika perjalanannya, ini kan ada beberapa poin-poin penyempurnaan yang harusnya bisa begitu ya dicantumkan di dalam perjanjian. Namun gimana sih Pak Tung sistemnya? Ya, jadi apakah di awal perjanjian atau sambil jalan disempurnakan? Biasanya kalau sudah sambil jalan itu sudah alot gitu ya. Tapi bisa kok gitu. Wah ini. Jadi ini ada teman-teman di Instagram saya juga menyapa nih dari HK Mustika Magelang, wah, luar biasa dahsyat, dari Medan, dari Lombok, wah dari seluruh dunia hadir ke sini top. Nah sekarang begini, kalau dari awal itu lebih mudah untuk dimasukkan pasangan. Kalau belum ya kalau Anda suara kecil kan Anda tidak diturutin. Kalau dia 51%, kemudian Anda cuma 25%, 30%, tidak disetujui, selesai. Nah ini perhatikan, masih ada banyak loh ya. Nih, tadi pengeluaran, oke, saya ulangi ya, ini perjanjian yang menyelamatkan kita, masih ada lagi nih. Dari pengalaman saya berjalan ini, salah satu contoh misalnya, seorang Tung Desem Waringin sebagai investor di event di Smart FM ataupun di tempat-tempat yang lain, pertanyaan saya tahu nggak gajinya Kak Tasya? Kalau sekarang sudah pasti nggak tahu kan itu ya. Zaman dulu juga nggak tahu. Direksi gajinya berapa? Nggak tahu. Ditanya dijawab enggak juga, ya kan terus gimana? jadi berat kalau seorang shareholder tidak boleh akses laporan keuangan. Loh Pak Tung boleh aja kirim audit, saya kirimin audit tetap enggak tahu, enggak bisa tahu, diminta IABCC enggak boleh kok. Kalau saya seperti itu mending daripada seperti itu enggak usah invest saja, ngapain? Invest itu bukan hanya sekali lagi bukan hanya uang. Anda bisa invest waktu sebagai entrepreneur, Anda menukar waktu Anda. Jadi saya sebagai konselor dapat ini, dapat saham gitu. Tapi kalau tidak dianggap tidak bisa. Oh, tapi kalau Smart FM saya taruh miliar-miliaran. dari awal-awal 2003, 2000 berapa. Saya termasuk kategori founder dari Smart FM gitu ya. Makanya sampai sekarang disuruh ngisi ya. Lupa Pak Tung kan ada timbal baliknya, that's true. Saya salah satunya ngetop karena talk show di Smart FM kan gitu ya. Ya sampai sekarang banyak ada utang budi ya wis talk show aja lah terus gitu ya. Nah tapi balik lagi ya, oke perhatikan. Ya, nomor 1 anggaran dasar dulu. Ya Anda catat ini perjanjian yang akan menyelamatkan Anda sebagai seorang investor nih very important nih pengalaman saya puluhan tahun sebagai sudah nutup beletain jual 40 perusahaan woi gitu ya. Masih jalankan 67 sebagai entrepreneur, menjalankan gitu ya, sebagai investor gitu ya. Nah 67 PT dan CV itu enggak tanggung-tanggung. Udah monyong-monyong gitu ya. Nah, tapi ternyata ada ilmu yang luar biasa nih. Nomor 1-nya anggaran dasar. Di anggaran dasar harus apa tertulis. Nah ini nanti saya lanjutkan. Karena gini, ada pengeluaran di atas 100 juta, kita tidak ngerti, tahu-tahu untuk nyewa komisaris yang di mana ada Andanya, tapi Anda kalah suara kalau komisarisnya 5 Anda, pas dijanjikan 4 tahun pertama, oh ya profitable. Setelah itu, lah kok tidak profit, bahkan rugi. Ternyata gajinya direksinya, adiknya dia sendiri 300 juta. Celaka nggak? Celaka, Pak Tung. So, adik saya juga mau kerja di sana, gaji 300 juta. Kenapa adik Anda? Nah, jadi ingat di perjanjian awal yang akan menyelamatkan Anda di dalam bisnis Anda. Nih nomor 1-nya apa? Nih ini ada yang seru nih. McLaren-nya Pak Tung warna apa bos? Oh yang ngomong gitu pertanyaannya, Anda punya McLaren? Oh punya Pak, bekas ya? Saya tanyain gitu ya. Saya Rolls Royce beli baru, Ferrari beli baru. Warnanya apa? Rosso Imola.
Kalau itu, kalau Rolls Royce-nya warnanya apa? Tutun nih loh, Rolls Royce-nya nih ada tutun ini. Tutun, beli baru juga. Ini banyak yang jeder-jeder dengan damainya. Jadi kan ada yang pembicara yang itu menyinggung-nyinggung orang supaya followernya banyak dengan kata-kata yang keras. Nah itu memang strateginya dia supaya mendapatkan perhatian kan gitu ya. Nah tapi sekali lagi nih ya, semangat semuanya. Nih sekarang berikutnya, apa perjanjian yang perlu diperhatikan supaya Anda selamat di awal-awal gitu ya. Supaya Anda awal-awal selamat di mana sejak awal selamat. Di tengah jalan Anda perbaiki silahkan kalau pemegang sahamnya mau. Tapi biasanya kalau yang ini susah. Salah satu misalnya, saya investasi ada di sebuah mall begitu ya. Ya sama murid-murid gitu ya. Yang incas bukan saya bukan mayoritas saham juga. No, tapi juga yang rame-ramenya duit juga miliar-miliar juga kan gitu ya. Terus kemudian ternyata satu, gaji kita tidak ngerti, tidak dibuka. Yang kedua, laporan keuangan tidak dibagikan. Di anggaran dasar sudah disebutkan bahwa laporan keuangan itu Anda harus, ceritanya kalau datang boleh ngopi, tapi anggaran dasar tidak dibagikan. Di anggaran dasar bahwa laporan keuangan tidak boleh dibagikan. Loh kalau sudah disetujuin ya sudah sepakat. Tapi anggaran dasar bisa nggak dirubah? Anggaran dasar bisa. Nah, tapi ngerubah anggaran dasar kan harus 70%, 2/3 dari suara, 70, berapa? 2/3, 66. 2/3. 66,6% kan itu ya baru boleh. Lah mereka nggak mau, lah cilaka ini. Ini daging tebel nih ilmu Pak Tong. Ya ilmu jalanan ini Pak Romdoni gitu ya. Ini ilmu penting yang menyelamatkan Anda sebagai Anda you want to building your empire harus perjanjian yang jelas gitu ya. Oke, 23 quorum, nah 67% yes. Tapi balik lagi kalau Anda seperti ini berarti Anda mengubah anggaran dasar harus angel. Pihaknya sana nggak setuju, nggak bisa. Padahal laporan keuangan sebetulnya wajib nggak kita terima sebagai, oh jangan Pak, nanti laporan keuangan itu nanti malah jadi masalah. Loh kok jadi masalah? Sebagai shareholder naruh duit itu harus terima laporan keuangan, darling. Benar. Angel banget ini gitu ya. Terus sana mengerahkan pengacara gebrak meja. Ini tak bilang ini, gebrak meja enggak apa-apa. RUPS setuju, ya laporan keuangan harus dibagi. Tapi untuk membuat 66,sekian% rodok repot. Jadi balik lagi ya. Oke, mari kita nih. Anggaran dasar alangkah baiknya nih nomor 1 bahwa anggaran dasar tidak bisa diubah. Tanpa persetujuan, kalau misalnya saham Anda 20, ya Anda harus 90%. Kalau memegang saham Anda 30, ya 80%. Ini kan very important toh. Supaya Anda tidak bisa dihilangkan biasa. Yang kedua, komisaris atau direktur keuangan, silakan Anda pantai, adalah dari Anda. Oke? Yang ketiga, untuk mengubah komisaris, untuk mengubah komisaris harus persetujuan. Tadi angka selamat Anda, kalau Anda 30 ya minimal 80, kalau Anda punya saham 20 ya minimal 90, itu boleh cara undang-undang. Ketiga, untuk mengubah komisaris harus 90% pemegang saham misalnya. Yang berikutnya yang keempat, pengeluaran di atas 100 juta, pinjaman di atas 100 juta, di luar budgeting yang sudah disetujui RUPS. Harus persetujuan 90% lagi. Kalau enggak nanti utang tuh, tahu-tahu utang 120 miliar, utang 240 miliar. Anda ikut nanggung loh. Jangan tobat tenan itu ya. Sana yang menjalankan selebor, Anda tobat. No. Kemudian berikutnya yang kelima. Jadi budgeting harus setujuin RUPS juga 90%. Jadi budgetingnya enggak ngawur-ngawur kan gitu ya. Kemudian yang keenam, perhatikan, kalau tanya pengeluaran toh. Yang namanya gaji direksi, gaji komisaris harus disetujui RUPS juga. Bisa kebayang nggak? Saya punya perusahaan bertahun-tahun nanya gaji direksi aja nggak tahu gitu ya. Terus yang lebih parah, saya tanya, loh kok kamu ada yang memberitahu juga? Kalau nggak tahu ya parah banget. Tapi ada yang parah juga, yaitu ketika saya nanya gaji direksi, dia bilang gaji saya sekian. Loh, istrinya dimasukkan jadi pemegang saham, bukan jadi direksi juga, digaji juga. Pertanyaan saya, loh, kalau perusahaannya untung banyak, rodok saya merem-merem loh, saya sungguh loh, saya ini rela berbagi hasil. Nah, tapi kalau tidak untung, terus saya masih harus nyetorin, apalagi saya pemegang sahamnya 67%, saya pribadi misalnya 67%. Mereka cuma 33% dan 33% mendadak bisa menentukan gajinya sendiri, istri bisa dimasukkan jadi direksi, berarti kan mengubah direksi toh, jadi gaji, ya berarti saya jadi pasif income-nya mereka dong, saya masih nombok tiap bulannya. Nggak benar. Jadi gaji ditentukan RUPS, harus ditentukan, tulis.
Nggak ada. Jadi kalau saya sampai bilang, jangan-jangan ini perusahaan ini Bank Indonesia. Tahukah teman-teman satu-satunya yang boleh menentukan gaji sendiri itu Bank Indonesia? Indonesia adalah independen, tidak ada DPR gitu ya. Dewan direksinya sendiri menentukan gaji sendiri, itu keren banget gitu ya. Memang independen. Pemerintah tidak bisa cawe-cawe juga. Makanya kalau orang sudah menjadi direksi di BI disuruh jadi menteri turun, gajinya turun. Oke. Nah, silakan Kak Tasya. Ya, Baik. mau tanya apa? Berarti Teman juga semua di sini. tadi ada 5 poin dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Satu sesi terakhir Smart Listeners dalam Smart Business Talk di pagi hari ini. Sekali lagi Anda masih bisa bergabung di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM. Masih bersama dengan Pak Tung Desem Wadingin, kami masih mengangkat topik yang penting sekali untuk kita nih. Bagaimana untuk membuat tips perjanjian bisnis yang ini bisa menyelamatkan Anda begitu ya dari kerugian. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Tung ada 6 poin yang harus Anda cermati begitu ya, dengan bagaimana bisnis yang mungkin Anda invest di dalamnya. Baik, kita masih berlanjut. Pak Tung Desem Wadingin, Pak Tung. McLarenmu warnanya apa? Hotelmu McLaren kan Bu? Oke. Pak Tung masih live Instagram di akunnya begitu ya. Pak Tung, bagaimana? Ditampilkan layarnya nih, dipin dong, ayo nih dipin layarnya, dipin, ayo. Kak Tasya, mohon maaf tidak dipin, jadi saya tidak melihat. Ya, mari kita lanjutkan lebih dahulu. Silakan Kak Tasya. Yes. Baik Pak Tung, mungkin izin boleh dijawab pertanyaan dari Pak Zaki di Purwokerto. Bagaimana caranya berinvestasi atau berbisnis Pak Tung pada saat ekonomi nasional atau daya beli masyarakat rendah seperti sekarang ini? Silakan Pak Tung, bagaimana visionnya? Percaya nggak no? Setiap walaupun daya beli rendah, selalu ada yang tempat-tempat yang dimana kita bisa ekspansi. Jadi tidak semua bisnis, ya lagi saya ulangi ya, sama-sama sulitnya. Ketika secara umum ada sulit, ada nggak yang meledak? Ada pasti. Zaman dulu 97, 98, dolar meledak, ekonomi Indonesia susah setengah mati, banyak yang dipecat. Ya atau ya? Iya. Tapi pada waktu itu kalau Anda jadi Jokowi atau jadi adik saya yang ekspor mebel bayarannya dolar, kira-kira meledos enggak? Iya. Meledos dalam arti, dapat duit banyak banget, dibayar dolar, bayarnya rupiah. No, ya. Iya. Tapi balik lagi, kondisi-kondisi apa perhatikan? Covid, ada nggak bisnis yang meledak? Kemarin pada waktu saya ke tempat Ferrari, ini SF90-nya siapa? Ini kan di sana sudah datang baru Grace gitu ya. Oh, pesen 1,5 tahun darling. Saya sih 1,5 tahun ini belum dikirim ini. ini sebentar lagi baru akan dikirim. No, beli. Dan itu memang Anda ceritanya kan bisa milih sendiri. Banyak apa, warnanya apa, ini Anda di sana. Datang SF90. Wah, ini biangnya Ferrari keren gitu ya. Tadi ada yang nanya gitu ya, McLarenmu warna apa bos? Saya tanya, hotelmu warna apa bos? Oh, enggak punya hotel, masih punya McLaren. Tahu nggak kalau hotel menghasilkan, kalau McLaren harganya turun gitu loh ya. Hotelku warnanya merah no, karena 4 rumah hijau ditukar 1 hotel merah. Oh, ternyata hotel monopoli ya, boleh. Tapi balik lagi, SF90 begitu datang. Saya kan, wow, sudah datang, pesannya kapan ini? Oh, orang ini kaya Pak, pada waktu Covid, jualan vaksin. Keren nggak? Oh, saya punya saudara di Tiongkok. Wah, mendadak kaya raya luar biasa. Sejak flu burung dia kaya raya. Flu babi dia kaya raya. Kenapa? Jualan masker. Covid lagi kaya lagi. Jadi perhatikan, tidak semua bisnis itu ya memang setelah turun makanya akan turun toh. Jadi memang betul ada yang trennya. Tapi kalau gini saya ulangi, uang itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Perhatikan, always mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemarin ada yang viral di WhatsApp. Direktur BCA mengatakan bahwa memang tabungan orang menengah itu berkurang. Berarti orang menengah ke bawah itu makan daging. Maksudnya makan daging itu jadi dulu rata-rata tabungannya 3 juta, sekarang tinggal 1,2 atau 1, berapa, hilang separuh. Jadi dia mengambil tabungannya. Hei, dengerin saya. Uang itu zero sum game. Kalau orang menengah uangnya berkurang, uangnya kemana? Ayo saya tanya, uangnya kemana? Nggak mungkin. Rekening itu ya, kalau uangnya 10, yang satu dia 3, sudah berkurang nih, tinggal 1,5. Yang 1,5 kemana? Ya nambah yang 7 loh. Yeah. Angel bener. Selalu akan uang itu pindah tempat. Nggak bisa hilang. Masa uang hilang? Ayo.
Ini orang menengah berkurang. Nah pertanyaannya kemana? Even zaman dulu lah. Misalnya kan saya sampaikan kepada pemerintah begitu ya. Saya banyak masukan-masukan sampai ke Pak Muldoko, gitu Pak Presiden juga saya kirimin surat ini bahwa contohnya nih, kalau Anda BLT terima 600.000. Pertanyaannya, oh dulu BLT dikasih duit 600.000, wah susah. Sekarang mulai dikasih kayak program, dikasih kupon untuk beli, harus beli di warung PKH, program Keluarga Harapan PKH. Nah ketika Anda bertanya, saya beli beras, berasnya kemana? Berasnya miliknya siapa? Beli gula, kan buat sembako toh. Beli minyak, punyanya siapa itu? Oh punya pemerintah Pak, oke. Pengecernya? Oke. Nah biasanya akan mengerucut. Nah inilah, kalau teman-teman belajar bahwa ketika situasi ekonomi kurang bagus pun, ternyata selalu ada peluang gitu loh ya. Lu peluangnya kan untuk orang kaya. Enggak selalu, kalau Anda bisa buka warung PKH dan sukses. Waktu warung PKH kan saya ngomong ke Menteri Sosial. Saya jadi penasihat juga. Penasihat Menteri ABC, luar biasa. Dimasukkan di grupnya PKH itu ya. Saya bilang, ini kalau PKH itu miss. Kalau Anda warung PKH, ayo. Pada waktu zaman dulu, OKOC juga dibukain warung, bukain apa ya, banyak tutupnya. Kenapa tutupnya? Tidak profesional yang mengelola. Banyak korupsi, banyak kehilangan, banyak yang menyedihkan. Dan untuk itu, Boys kerjasama, lah balik lagi tuh. Manajemen dari Indomaret boleh nggak? Manajemen dari Alfamart boleh nggak? Jadi yang sudah punya pengalaman itu kalau Anda kerjasama dengan mereka, kemungkinan sukses Anda lebih tinggi, besar. Nah, balik lagi, jadi kalau kondisi kritis ataupun krisis, itu selalu ada peluang. Lah tinggal kita jernih-jernihan melihat peluang. Kalau lagi, tapi ingat loh ya, jangan taruh duit terlalu banyak. Misalnya Anda jadi distributor. Nah ini, saya ini kan jadi baru sekretom, stem cell juga, jadi untuk memperbaiki kualitas sel-sel dalam hidup saya, termasuk mama saya, begitu ya. Nah, diminta jadi distributor. Kalau jadi distributor misalnya, kamu mau nggak jadi distributor seluruh Indonesia? Oke, harus setor modal dulu sekian, enggak mau, gitu loh. Nah, caranya gimana? Hidup itu keputusan kita salah kalau hanya A atau B. Mau atau tidak mau. Nah, itu bisa jadi salah. Saya belajar dari Daniel Kahneman gitu ya, pemenang Nobel Prize untuk tentang think fast and think slow. Kesalahan kita dalam ambil keputusan hanya ya atau tidak. Bisa nggak ya dengan syarat. Boleh nggak saya kasih 6 bulan dulu, kita marketkan keliling Indonesia. Nah kalau begitu, yes ternyata betul ada marketnya. Nah kalau Anda, banyak orang kan percaya diri, wah ini mau nggak Anda jadi distributor pakaian APD. Tapi Anda harus bayar dulu. Pabriknya menghindari resiko, minta dipesan, Anda harus bayar. Yeah. Kalau saya mengurangi resiko, saya balik. Caranya gimana? Minta waktu sebentar, kita jual dulu baru pesan. Boleh nggak? Lebih aman gitu ya, makanya saya ngajar bagaimana bisnis asymmetric risk gitu ya. Risikonya lebih kecil, tapi kalau dapat duit jauh lebih besar. Ini kayak ada yang nanya ke saya, kayak saya dulu. Kayak misalnya, saya laundry, tapi tidak semua laundry bisa bagus loh. Ada saudara, ketika saya buka laundry, dia buka laundry juga. Istri saya, kok enggak buka laundry kita ya? Enggak lah, mereka haknya masing-masing, betul kan ya? Boleh lah. Ternyata sekarang tutup. Laundry saya 230 cabang sekarang. Semuanya tinggal untung kecil atau untung banyak gitu aja ya. Tidak ada yang tekor, tapi kan menarik gitu ya. Mungkin sampai sama juga akan ada yang tekor. Kalau ada yang tekor kita apain? Kita pindahkan tempat gitu ya, carikan lokasi yang jadi tidak sembarangan buka laundry, butuh pengalaman yang luar biasa, butuh marketing, kontrol sama SDM. Dikorupsi bagaimana, tapi tidak boleh menyerah. Nah ini banyak. Kalau Anda sebagai investor bisnis di kayak saya misalnya, saya kan buka banyak laundry. Oh kerjasama juga, ada yang oke partneran sama Pak Tung buka laundry. Loh saya juga sama loh, kalau Anda buka laundry sama saya, untuk perjanjian menyelamatkan. Ketika saya sewa tempat, kan ini ditanya, Pak Tung sewa tempat atau beli? Saya ini, saya punya ini ada teman, Planet Ban, 98%, 99%, 1.500 cabang, saya ajak ke ruangan ini saya belajar, semuanya sewa. Sewa itu ada kelebihannya, ekspansi Anda jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat, luar biasa, top management. Tapi ada kelemahannya juga. Kalau Anda sewa semua, yang saya cerita, saya pernah wawancara Pak Leo yang punya Columbia Furniture and Electronic gitu ya. Kalau Pak Leo ada 2 pelajaran apa pelajaran apa yang Anda sesali kalau satu harusnya IPO gitu ya. Harusnya kalau tadi tidak IPO kan bisnis belum tentu. Ketika pandemi tahu-tahu anjlok juga kan gitu ya. Bisa berhenti semua gitu ya. Yang kedua, harusnya pada waktu itu saya mampu untuk beli, saya tidak beli. Jadi akibatnya habis semua, saya tidak punya harta. Kalau saya beli, nah kalau saya hibrid. Saya buka laundry, saya sewa dulu. Ternyata bagus menghasilkan. Yang kedua saya beli.
Jadi kedua beli dicicil oleh dua. Sebenarnya satu aja bisa nyicil, jadi jauh lebih aman. Tapi itu pun biasanya saya kalau beli, sekarang saya banyak beli tunai gitu ya. Saya utang pribadi boleh dikata tidak ada ya. Jadi mau utang pribadi. Apalagi bisnis yang belum tentu berhasil, Anda nekat utang, itu namanya pret kuadrat. Bayarnya sudah pasti, bisnisnya belum tentu berhasil, you die. Nah kalau saya, bisnisnya kan sudah menguasai, itu pun masih ada faktor. Faktor apa? Namanya Black Swan, pernah dengar buku Black Swan? Black Swan itu, Anda anggap bahwa semuanya pasti angsa itu putih. Begitu keluar angsa yang hitam, asumsi Anda rontok, tidak karu-karuan. Anda anggap usaha ini lancar semua. Satu hari Anda rontok, you die. Makanya kalau saya lebih baik aset alokasi kan gitu ya. Jadi, wah polgas. Kayak saya, GM saya, wah kita buka minimart gitu ya, sudah 3 gitu ya. 3, jangan minimart terus, bagian non bagian. Jadi, kalau bagi saya gas sesuatu hal yang positif, tapi saya tetap punya cadangan, saya punya alokasi untuk ke tempat yang lain. Jadi contohnya pada waktu pandemi, saya itu punya banyak properti sewaan, ada hotel juga, ada villa. Kalau villa, hotel, apalagi di Bali, kira-kira mati nggak waktu COVID? Mati, Patung. You die, tapi saya survive. Gitu ya. Kenapa survive? Contohnya, villa saya itu satu hari bisa disewa 3 juta rupiah. 2 kamar, depan kolam renang, luar biasa tuh. Kalau hari lebaran 5 juta. Nah, ketika mendadak modar, satu bulan bisa 90 sampai 100 juta loh, 120 juta loh. Nah, ternyata modar. Apa yang saya lakukan? Working from Bali, 4 juta sebulan, 150 juta dicoret 5 juta, tetap selamat toh, operasional, kolam renang. Mau nggak working from Bali 5 juta, 2 kamar, terus kemudian ada kolam renang 3.200 meter untuk oh enggak, banyak yang mau. Selamat juga karena punya jurus menyewakan dengan hati yang rela dan ikhlas ini tadi. Oke. Yang penting selamat dulu toh. Tapi saya juga buka laundry. Karena pada waktu pandemi cabang saya naik 80 cabang laundry saya. Wow, ketika pandemi ya Pak Tung ya. Ya, tapi kalau Anda tidak tahu caranya mengelola, ya sama aja tutup juga. Baik. Juga. Oke, tentu ada cara-caranya, tips and triknya tentu saja. Dan kita akan terus belajar Patung lewat Smart Business Talk bersama dengan Patung Desem Waringin. Tapi Patung, kita harus akhiri nih perbincangan di pagi hari ini. Iya, kita harus pamit ya Patung. Akhir kata saya Tasya Rustama. Dan Tung Desem Waringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.